pada waktu itu ada seorang yang bernama Portman. Portman ini seorang pangereh praja, jadi artinya sama dengan kalau di Aceh itu ada yang namanya Snuk Hugrons itu ya. Jadi untuk Jawa itu pemerintah Hindia Belanda itu memerintahkan Portman. Kebetulan Portman ini adalah seorang Belanda, tapi dia memang orang yang ulet gitu. Dia belajar bahasa Tionghoa ya. Dia cari-cari sumber sejarah, dia ketemukan serat kanda dan dia minta orang bantu dia terjemahkan, tapi itu sulit untuk memisahkan mana yang fakta sejarah, mana yang dongeng dan mana yang legenda. Itu dia memang betul-betul harus pisahkan benar-benar fakta sejarahnya. Kemudian ketika dia menemukan ada laporan kepada Portman bahwa ada sebuah kelenteng di Semarang itu memuat tulisan-tulisan Tiongkok yang berisi sejarah dari masa lalu, ya. Kemudian Portman pergi ke Sampokong, ke kelenteng Sampokong dan mengambil 9, kalau dulu itu kan kuda beban itu kan 9 ekor kuda untuk mengangkat tulisan-tulisan lama, catatan-catatan yang ada di kelenteng itu tentang Pulau Jawa dan tentang apa yang pernah terjadi di sekitar Jawa lah pada waktu itu dari sejak masa lalu ya. Pak Paul, tolong ada yang coret-coret Pak Paul di slide, tolong ditertibkan karena nanti ini akan mengganggu saya untuk menjelaskan. Gitu. Sebentar ini, teman-teman Ya. jangan ganggu nih ya, nanti kita nggak fokus ini. Jadi kalau kita mau diskusi ya diskusi, kalau memang ada yang coret-coret dikeluarkan aja Pak Paul, nggak apa-apa. Ya. Mungkin dia nggak berminat gitu. Oke, kemudian yang resmi sebagai sumber sejarah itu adalah Negara Kertagama dan Pararaton ya. Nah kemudian memang catatan dari kelenteng Sampokong ini dibuat dalam sebuah preambul dalam bahasa Belanda oleh Portman. Cuman ada 5 kopi kalau tidak salah. Diserahkan kepada pemerintah Belanda di pusat, diserahkan kepada gubernur jenderal, dia pegang 1, kemudian mungkin diserahkan kepada penguasa daerah pada waktu itu. Portman sendiri pegang 2 kalau tidak salah. Kemudian Portman pindah tugas, ya, tidak lagi di Pulau Jawa, tapi pindah tugas ke Sumatera. Dia melakukan hal yang sama. Kemudian Portman bekerja sama dengan Sultan Martua Raja, seorang guru, kepala sekolah guru atas di Pematang Siantar, dan peneliti sejarah juga. Sebagian dari dokumen dari kelenteng Sampokong ini catatannya dicatat kembali oleh Sultan Martua Raja. Nah, kita tahu nanti pada akhirnya anak dari Sultan Martua Raja ini, Mangaraja Parlindungan, itulah yang menulis buku tentang Tuan Kurau. Jadi memang kebetulan kedua orang ini bersahabat gitu. Nah, memang kita tidak pernah tahu kemana dokumen yang segitu banyak 9 kuda beban itu, tetapi rangkumannya sudah dikumpulkan oleh Portman dalam suatu laporan kepada pemerintah Hindia Belanda, dan kemudian itu juga dia salin, simpan, bahwa mungkin kalau satu waktu saya ke Belanda, mungkin saya minta Pak Paul temenin saya cari keluarganya gitu. Paling tidak untuk mengetahui naskah yang masih tersisa gitu. Mungkin keluarganya masih ada yang simpan, anaknya atau cucunya atau cicitnya gitu ya. Di Belanda, mungkin temenin saya ke Belanda gitu kalau saya punya rezeki satu waktu gitu. Nah, kemudian disitulah sebabnya makanya Profesor Slamet Mulyana sempat berdiskusi dengan Parlindungan dan dia sempat melihat catatan Parlindungan yang melihat catatan itu di tempatnya Portman, kemudian itulah yang diambil sebagai sumber sejarah yang bisa diurutkan tahunnya, bisa diurutkan tokoh-tokohnya, bisa diurutkan kronologisnya oleh Profesor Slamet Mulyana. Itulah yang dikatakan dokumen Sampokong. Itulah yang bisa dianggap sejauh ini untuk merekonstruksi sejarah masa akhir Majapahit. Meskipun katakanlah banyak orang yang tidak sependapat dengan teorinya Profesor Slamet Mulyana ini, tetapi sejauh ini saya belum menemukan orang yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti tentang Majapahit sehebat Profesor Slamet Mulyana. Siapa coba ilmuwan Indonesia atau ilmuwan asing yang betul-betul mempelajari naskah-naskah tua ini satu demi satu dan menyusun sebuah buku tentang 2 buku tentang Majapahit ya. Saya belum menemukan. Jadi kalau memang ada orang yang merasa tertantang untuk mengatakan teorinya Slamet Mulyana ini salah, silahkan buktikan dengan penelitian dan jurnal yang baru gitu. Dengan penelitian yang baru. Dan itu bukanlah suatu hal yang
mudah. Kemudian ditambahkan lagi dengan sumber-sumber dari Kelenteng Talang dan berita-berita Portugis dari Tome Pires ya. Tome Pires itu menulis sebuah buku yang namanya Suma Oriental. Itu dia cerita tentang perjalanannya di Asia, termasuk juga di Pulau Jawa. Oke, kalau kita lihat sejarah mulai masuknya orang Tionghoa atau orang dari Tiongkok ke Indonesia, itu sebenarnya udah sejarah yang sangat tua gitu ya. Dari sekitar tahun 399 sampai 414, itu seorang pendeta Buddha, kalau nggak salah pendeta Tiongkok atau pendeta Tao itu ya, mengunjungi Pulau Jawa dalam perjalanannya ke India. Nah, itu tahun 300 sampai 400-an dalam buku Fahueki. Jadi ini Fahien. Yang kedua, pendeta yang kedua, Itsing. Jadi mereka ini selalu singgah, mungkin karena naik kapal Yung dari Tiongkok, dari Kanton biasanya, kemudian atau dari Yunan, kemudian sampai nanti dia ke India. Biasanya mereka jalurnya seperti itu sambil mengikuti kapal dagang. Nah, hingga abad ke-7 hanya pendeta Buddha Tionghoa dalam perjalanannya menuju ke tanah suci India mengunjungi Sriwijaya. Nah, itu sudah disebutkan di dalam buku. Jadi karena adanya pelayaran yang teratur dari Tiongkok atau Kanton ke pelabuhan Melayu di kerajaan Sriwijaya. Tetapi kalau dulu pedagang dari Tiongkok itu memang mereka tidak mau pergi ke luar daerahnya. Jadi orang-orang Tiongkok itu lebih suka menunggu pedagang Arab atau pedagang, katakanlah pedagang dari bangsa lain datang, kemudian mampir di Kanton, kemudian dia beli barang-barang yang dia butuhkan dari para pedagang-pedagang ini, kemudian sudah itu ya sudah gitu. Kemudian dia jual barang ini kepada para pedagang yang datang dengan kapal dagang ini. Tetapi mulai abad ke-8 itu terjadi perubahan sikap. Jadi sekarang para pedagang Tionghoa itu mulai berubah. Mereka tidak lagi menunggu para pedagang asing datang, tetapi jemput bola. Ya, mereka mulai mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di selatan. Kalau dibilang di Nanyang itu berarti di selatan itu ya wilayah Nusantara ini termasuk Filipina, Champa, Vietnam, Kamboja sekarang, kemudian Malaysia, Indonesia, itu disebut perairan atau laut selatan. Jadi mereka sudah mulai berjalan untuk mencari barang-barang dagangan dan menjual barang dagangannya. Nah, kita tahu Tiongkok itu adalah penghasil teh sebagai produk andalan dan penghasil keramik atau porselen ya. Dan barang yang disukai oleh orang asing dari Tiongkok pada saat itu adalah teh dan porselen ya. Ini porselen yang benar ya, keramik ya, bukan porselen yang ini yang sering disebut sama Bro Susu Kuda ini beda ini. Ini porselen yang dalam konteks keramik gitu. Nah, kemudian pada permulaan abad ke-15, nah ini kembali lagi ke masalah geografis dan kalau Pak Jenderal bilang itu dari mulai geologinya, dari geografinya kita itu memang sebagai posisi yang sangat sentral ya, menjadi pusat perdagangan dan pusat pelayaran geostrategi. Kemudian di masa Kaisar Yonglao dari dinasti Ming, maka diutuslah Laksamana Cheng Ho atau Laksamana Sambopo untuk berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara. Setelah melihat pentingnya kepentingan pedagang-pedagang Tionghoa ini untuk berdagang di berbagai pelabuhan. Nah, kemudian mulailah ada misi Cheng Ho untuk memperluas pengaruh dari sisi politik maupun perdagangan. Nah, ternyata di Palembang pada saat itu memang sempat dikuasai oleh Majapahit, tetapi kemudian ternyata Palembang ketika Laksamana Cheng Ho datang sudah dikuasai oleh kelompok Tionghoa juga, tetapi bukan dari Yunan, tetapi dari Hokkien. Jadi ternyata di antara para pedagang Tiongkok ini sendiri ada persaingan orang Hokkien dengan orang Yunan gitu ya. Kebetulan si Laksamana Cheng Ho ini ada di pihak Yunan ya, kemudian dia membebaskan kota Palembang dan Cheng Ho itu adalah seorang Muslim. Cheng Ho membentuk masyarakat Tionghoa Islam yang pertama di Palembang dan kemudian juga membentuk masyarakat Tionghoa Islam di Sambas. Jadi mulailah perairan-perairan Nusantara, kota-kota besar itu ditempati oleh komunitas Tionghoa Muslim di pelabuhan-pelabuhannya. Nah, kemudian Cheng Ho juga sempat singgah di tahun 1405 di Bandar Samudra Pasai.
bertemu dengan Sultan Zainal Abidin, Bahyansyah, dan membuat kesepakatan dalam soal dagang dan politik gitu ya. Setelah adanya hubungan dagang dan politik, maka semakin banyaklah saudagar Tionghoa datang ke Pasai, dan banyak pula orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Islam, kawin dengan wanita-wanita dari Samudra Pasai. Nah, tentunya kita menemukan tidak pernah ada dulu yang namanya putri dari Tiongkok itu datang ke Nusantara ini sebelum tahun 1700 dan 1800-an. Yang ada sebenarnya, kalau misalkan dalam sejarah ada yang namanya putri Cina, itu adalah wanita-wanita yang dilahirkan oleh perkawinan orang dari Tiongkok dengan wanita-wanita lokal. Sebenarnya itu yang disebut putri Cina. Nah, bukan yang langsung datang dari Cina sebelum tahun 1800 dan tahun 1900-an. Nah, ini sudah dilakukan penelitiannya oleh Skinner ya, sudah pernah diteliti gitu. Nah, sebenarnya sejarah Jawa ini yang paling populer itu bagi masyarakat itu adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nah, menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah ini adalah putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dari seorang selir Cina. Nah, selir Cina ini adalah putri dari Kiai Bantong alias Tan Go Huat gitu ya. Pak Rajauti, Ya, mungkin di screen-nya keluar dulu, lalu tampil lagi supaya coretannya hilang. Nggak enak banget dilihatnya nih. ya memang gimana ya ini cara. Keluar dulu ya Pak ya. Keluar dulu, masuk lagi. Karena saya mencoba hapus, nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi Ya, saya lanjut stop aja. share ya berarti Teman-teman, ya. Nanti saya masuk lagi ya. soalnya dilihat nggak enak banget. Teman-teman tolong jangan utak-utik ini ya. Jangan utak-utik lagi. Nanti PPT-nya kalau perlu saya kirim ke Pastor Paul, saya email nanti. Nggak masalah sih. Nah, cuma maksudnya Sebagai ini ya, sebagai bahan untuk ini pelajaran sejarah. Oke ya, saya share kembali Pastor. Coba bisa enggak ya? Sudah bisa, Pastor? ya bagus. Bagus ya, oke. Nah, jadi ternyata begini, Brawijaya V itu punya 3 istri. Satu orang Jawa, putri Jawa. Yang kedua itu putri Campa. Nah, yang ketiga itu adalah selir yang ketiga itu adalah Siu Banci. Siu Banci ini adalah putri dari Tan Go Huat, atau yang kalau kita kenal itu dalam buku Babat Tanah Jawi sebagai Kiai Bantong gitu. Nah, memang Brawijaya dengan Putri Campa tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai keturunan, ya. Pada waktu itu, sementara Putri Campa ini sendiri juga masih ada terah atau hubungan dengan Gan Engcu yang ini yang menjadi kapiten Cina di Campa di daerah Kamboja sekarang. Nah, kemudian Siu Banci ini kemudian mengandung. Nah, timbullah kecemburuan dari Putri Campa, istrinya terdahulu yang masih juga ada di situ. Dia harus dibuang atau disingkirkan. Kemudian Siu Banci ini dibuanglah atau disingkirkan ke Palembang. Nah, kemudian dibawa di Palembang diurus oleh Arya Damar, tetapi ada perjanjian bahwa Arya Damar menjadikannya istri, tetapi tidak boleh menyetubuhinya sebelum kandungan dari Raja Brawijaya ini lahir gitu. Nah, itu menurut Babat Tanah Jawi ya. Nanti dia punya adik juga, adik tiri lah istilahnya dari Arya Damar atau nanti kita lihat nama Chinese-nya juga ada di sini. Nah, Tan Go Huat ini merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Saik Bantong atau Kiai Bantong. Nah, menurut kronik Cina dari kuil Sampokong ini, nama panggilan pada waktu itu Raden Patah itu adalah Jinbun. Jinbun itu bahasa artinya adalah orang kuat atau Al-Fatah.